Good morning for obedient A, B, C, D, and E. Halo, bertemu lagi dengan Mr. Bayu di pelajaran TIK. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester 2. Namun, sebelum itu, Mr. mau mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh anak-anak dan semoga di tahun ini kalian bisa semakin semangat belajarnya, lalu dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik, pada kesempatan hari ini, di hari ini kita akan membuka materi pada halaman 35. Mari semuanya boleh dibuka bukunya masing-masing, kita akan membuka buku pada halaman 35. Sebelumnya mungkin di halaman 33 terlebih dahulu ya, dengan tema pahlawanku. Subtema perjuangan para pahlawan. Pada semester ini kita akan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Microsoft Word dan yang kedua adalah Microsoft Excel. Untuk pertemuan 3 minggu pertama ini kita akan mempelajari menggunakan Microsoft Word dalam membuat sebuah naskah dokumen. Boleh dilihat pada halaman 33, di sini membahas mengenai perjuangan para pahlawan. Kalian boleh membaca terlebih dahulu pembahasan materi yang ada di halaman 33. Lalu, di halaman 34 kita akan membuat contoh hasil seperti yang ada pada halaman ini. Ya, seperti yang dapat kalian lihat pada layar, kita akan membuat tabel nama pahlawan dan jasanya. Di sini ada 4 nama pahlawan: Soekarno, Cut Nyak-dien, Pattimura, dan Tuku Umar. Kalau anak-anak perhatikan, di sini terdiri dari 3 kolom. Kolom itu adalah bagian tabel yang menurun ke bawah, dan ada 5 baris. Baris itu adalah bagian dari tabel yang mendatar ke samping. Seperti itu, oke? Itu adalah kegiatan kita pada hari ini, yang pertama. Lalu, anak-anak boleh lihat pada halaman 35, di bab kedua, itu mengenai pahlawanku, kebanggaanku. Kegiatan pada bab kedua itu mengenai membuat sebuah deskripsi pahlawan nasional. Di sini, terdapat sebuah deskripsi mengenai Soekarno. Nah, pada kegiatan di bab 2 ini, kita akan membuat sebuah deskripsi pahlawan, memasukkan gambar, memasukkan border, dan menghias bagaimana supaya tampilan dari naskah tersebut menjadi lebih menarik. Baik, kita akan lanjut pada bab ketiga, pahlawanku, subtema sikap kepahlawanan. Nah, pada kegiatan di bab 3 ini, kita akan membuat sebuah puisi tentang pahlawan. Nah, pahlawanku yang ada pada buku kalian di halaman 30 berapa nih? 38, oke? Tunggu sebentar. Ya. Jadi, kegiatan kita pada hari ini akan membuat 3 hal. Yang pertama tadi ada tabel, kedua naskah deskripsi, dan yang ketiga adalah puisi. Seperti itu ya. Anak-anak boleh dipersiapkan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word-nya, lalu dibuka aplikasi tersebut dan kita akan membuat kegiatan pada hari ini. Lalu jika anak-anak bertanya, Mister, apakah hari ini ada tugas? Tidak. Anak-anak boleh mengikuti simulasi video ini sebagai latihan kalian di rumah. Ya, kalian boleh melihat juga menjadi tutorial bagaimana cara membuat naskah dokumen yang menarik sesuai dengan penjelasan Mister. Hari ini Mister tidak akan memberikan tugas, cukup kalian mengikuti saja kegiatan pada hari ini. Boleh dikerjakan di perangkat kalian masing-masing dan boleh disimak dengan baik. Kita akan lanjut pada aplikasi Microsoft Word. Nah, ini adalah aplikasi yang pertama.
aplikasi yang akan kita gunakan di semester kedua hari ini. Baik, yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu contohnya pada halaman 34. Kita akan melihat di bagian tabelnya. Oke, diperhatikan ya, di sini ada judul ya. Sebentar. Nah, untuk judul, untuk judul kita akan membuat menggunakan word art. Word art itu apa, Mister? Word art itu adalah sebuah tombol yang terdapat di tab menu insert. Boleh diklik tab menu insert terlebih dahulu. Nah, lalu ada di sebelah kanan, di sebelah atau dekat dengan tombol text box. Jadi, word art itu adalah sebuah tombol yang digunakan untuk membuat sebuah teks yang artistik sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu klik. Nah, di sini kamu bisa memilih salah satu tombol pilihan yang ada di sini ya. Kalau mengikuti seperti di buku, kita akan menggunakan yang fill black, text 1, outline background 1, hard shadow background 1. Tapi tidak harus terpaku dengan yang di buku. Kamu boleh mengkreasikannya sesuai dengan kebutuhan kamu. Di sini misalnya akan menggunakan yang berwarna jingga seperti itu ya. Oke, baik, ini sudah. Sekarang kita akan mengetik sesuai dengan yang ada di buku. Nama pahlawan dan jasanya. Nama pahlawan dan jasanya. Seperti ini. Lalu di sini silakan kalian atur tulisannya menjadi di tengah secara manual. Oke. Spasinya ini tombol kursornya kita boleh turunkan dulu. Ini kita tarik lagi ke atas supaya tepat di tengah. Anak-anak boleh memperhatikan juga sesuai dengan garis ya. Jika kalian menggunakan Microsoft Word dan keluar garis berwarna hijau seperti ini, berarti ini adalah garis bantu yang digunakan untuk menandai titik objek yang ada tepat di tengah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu perhatikan objek yang Mister arahkan, itu dia sudah tepat di tengah, berada di atas dan tepat di tengah. Jika sudah, kita akan mengganti tulisannya. Kita akan mengganti tulisannya dengan tulisan Times New Roman. Oke. Menggunakan tulisan Times New Roman ditebalkan atau digunakan bold. Lalu ukurannya 36. Oke. Jika sudah, kita akan memasukkan sebuah tabel. Untuk tabel itu berada di tab menu insert, kita klik table. Nah, diperhatikan ya, kalau baris itu yang mendatar ke samping, kalau kolom itu yang menurun ke bawah. Nah, di sini sesuai dengan yang dicontohkan dalam buku, kita akan memasukkan 3 kolom, 5 baris. Berarti angka yang dikeluarkan adalah 3 kali 5. Yang di depan itu adalah, kalau anak-anak perhatikan, ini ada angka, jadi di pojok kiri atas itu, di sebelah kiri table, tulisan table, itu ada angka gitu ya. Ada perkalian di sana. Kalau yang sebelah kiri itu adalah kolom, yang sebelah kanannya itu adalah tabel. Berarti kolom dikali tabel. Kolom dikali baris, mohon maaf. Maksudnya yang sebelah kanan itu adalah baris, bukan tabel. Jadi, kolom dikali baris. Nah, untuk memasukkan 3 kolom 5 baris, berarti angka yang harus kamu masukkan adalah 3 dikali 5, bukan 5 dikali 3. Kalau 5 dikali 3 itu berarti 5 kolom 3 baris. Seperti itu ya. Kita akan masukkan seperti ini, lalu kita akan memasukkan angkanya atau datanya. Di sini untuk kolom pertama kita kecilkan garisnya. Kolom kedua kita atur juga
sisakan kolom ketiga yang lebih luas, seperti itu ya. Kita ketik nomor 1, 2, 3, 4. Kita ketik nama pahlawan, lalu kita akan mencoba mengetik sesuai dengan yang dicontohkan di dalam buku. Insinyur Soekarno. Oke, silakan anak-anak mengetik terlebih dahulu. Seperti yang dicontohkan, kita akan skip kepada bagian yang sudah jadi. Baik, kita sudah mengetik seperti yang dicontohkan dalam buku. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini, kita akan mengatur pengaturan tulisan yang ada di dalam tabel tersebut. Kita blok seluruh tulisan yang ada di dalam tabel. Kita pilih tab menu Home. Nah, di sini tulisannya kita ganti menjadi Times New Roman. Ukurannya kita besarkan menjadi 14. Oke. Lalu untuk paragrafnya kita akan gunakan Justify supaya tulisannya rata secara menyeluruh, seperti itu ya. Nah, untuk Justify itu boleh dipilih pada kolom yang ketiga, seperti ini ya. Oke. Lalu untuk sisanya, untuk kolom 1 dan 2, ya untuk kolom 1 dan 2, coba kita lihat lagi di contoh. Oke, untuk kolom 1 kita akan gunakan center seperti ini. Lalu pada baris kedua dan baris ketiga, maksudnya kolom 2 dan 3 pada baris pertama, itu kita akan gunakan center seperti ini, mengikuti seperti yang dicontohkan pada buku, gitu ya. Jadi kalau anak-anak perhatikan, untuk baris pertama, nomor, nama pahlawan, dan jasa terbesarnya ini, semuanya itu digunakan rata tengah atau center. Lalu untuk kolom 1 secara keseluruhan menggunakan center. Nah, untuk kolom 2 pada baris kedua sampai ke 5 ya, 2, 3, 4, 5 itu dia tetap rata di kiri, gitu ya, kalau anak-anak perhatikan. Lalu pada kolom ketiga baris kedua sampai ke 5 juga itu menggunakan pengaturan tulisan Justify, seperti itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita boleh pindah ke tab menu layout, ke desain maksudnya, desain di sebelah kanan tombol tab menu view ya. Pada bagian table tools ini itu adalah sebuah tab menu spesial yang aktif hanya pada tombol-tombol tertentu seperti itu. Nah, di sini anak-anak boleh menghias seperti sesuai dengan kreativitas kalian. Karena di sini Mister mengusung temanya berwarna jingga, berarti Mister akan gunakan warna jingga juga ya. Nah, ini seperti ini. Jika sudah, lalu di bagian bawahnya kita akan tulis center. Ukurannya 14, ya sama. Di sini juga Times New Roman. Anak-anak boleh tulis namamu dan kelas. Seperti ini ya. Oke. Kita klik enter. Jika sudah, kita pindah ke halaman selanjutnya. Kita pilih layout, pilih breaks, kita pilih page. Nah, di sini berarti kita sudah pindah ke halaman yang kedua, gitu ya. Di halaman pertama itu ada nama pahlawan dan jasanya. Di halaman kedua, kita akan membuat deskripsi mengenai Insinyur Soekarno, seperti itu ya. Sekarang kita akan melihat, tunggu sebentar, kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ini dia, Insinyur Soekarno.
Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Oke. Nah, untuk judulnya sama, kita akan gunakan pengaturan yang sama. Di sini misalkan copy paste saja ya. Kita klik home, kita pilih copy. Tunggu sebentar. Kita klik copy. Lalu kita pindah pada bagian halaman kedua. Nah, kita paste, lalu kita ganti menjadi Insinyur Soekarno. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kalau sudah, kita atur tata letak yang menjadi di tengah. Nah, untuk tulisannya kita akan besarkan menjadi 20 gitu ya, karena lumayan besar. Dan di sini kita akan mengetik seperti yang dicontohkan. Insinyur Soekarno atau yang lebih sering disebut Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Nah, kita sudah mengetik seperti yang dicontohkan. Anak-anak tidak perlu terpaku dengan persisnya tulisan yang ada di sini ya. Karena apa? Yang penting adalah bagaimana dalam sebuah naskah tersebut kamu mengerti konsepnya terlebih dahulu. Ya. Jika sudah, anak-anak blok seluruh paragraf ini. Anak-anak pilih bagian ini nih, line and paragraph spacing. Di sini kita akan mengatur jarak antar baris, gitu ya, antara baris yang ini menuju ke baris yang selanjutnya itu ada jaraknya.
Dan pengaturan jaraknya itu ada di sini. Line and paragraph spacing. Kita klik, pilih yang 1,5. Nah, nanti jadi seperti ini anak-anak. Gitu ya. Tuh. Kalau sudah, nanti kita akan memasukkan gambar Soekarno di sini. Gambar Soekarno yang kecil di sini. Oke. Tunggu sebentar, kita akan download terlebih dahulu gambar Insinyur Soekarno. Kalian dapat mendownload melalui Google ya. Seperti itu. Oke. Baik. Untuk mendownload gambar itu pasti kalian sudah tahu lah ya. Cara mendownload gambarnya atau mengunduh. Kamu ketik dulu Insinyur Soekarno. Gitu ya. Ketik, lalu pilih pada bagian gambar. Nah, di sini anak-anak cari ya. Anak-anak cari gambar yang agak memanjang seperti itu ya. Dilihat nih bentuknya. Kalau ini kan kotak nih, contohnya yang ini nih. Tunggu sebentar. Kita kembali dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau di sini kan yang di gambar paling pertama itu bentuknya kotak. Gitu ya. Anak-anak cari yang gambarnya persegi panjang, gitu ya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan zona dari si area ruang lingkup ini nih, gitu ya. Karena ruangnya itu memanjang, berarti yang cocok itu adalah gambar yang memanjang juga, seperti itu. Lalu dalam pemilihan gambar, coba cari yang benar-benar proporsional gitu ya. Gambarnya jelas, tidak pecah gitu ya. Tuh, oke. Nah, contohnya misal akan gunakan gambar ini. Kita klik, simpan gambar sebagai, lalu dimasukkan ke dalam tombol picture gitu ya. Di bagian pictures. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke Microsoft Word. Kita pilih insert pictures gitu ya. Kalau sudah insert pictures, kemudian kita lihat pada gambar yang sudah kita download tadi. Kita lihat di bagian pictures, kita masukkan gambar Soekarno-nya. Nah, di sini kita lihat pengaturan tata letaknya. Kita pilih wrap text, kita pilih yang square ya, yang square sudah benar. Lalu kita kecilkan gambarnya. Kita letakkan di bagian bawah. Oke. Di sini anak-anak juga boleh menggunakan hiasan seperti ini, oke? Nah, jadinya seperti ini. Oke, nah, kita sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjut lagi. Layout breaks page 3. Nah, pada halaman yang ketiga, kita kembali lagi ke buku tadi, kita lihat sebentar. Selanjutnya kita akan melihat pada halaman berikutnya, kita akan membuat sebuah puisi, gitu ya. Puisi tentang pahlawanku. Tunggu. Sebentar ya. Nah, ini dia. Puisi tentang pahlawanku. Kita akan kembali lagi. Dan di sini kita akan tetap gunakan judul yang sama, pengaturan judul yang sama. Kita copy paste seperti ini. Lalu kita akan ketik puisinya. Pahlawanku.
Nah, untuk puisi ini, pengaturannya ini kita akan gunakan rata kiri ya. Rata kiri itu berarti gunakan yang ini nih, align left. Oke. Untuk pengaturan tulisannya sama seperti yang sebelumnya. Times New Roman, ukurannya 20. Lalu kita akan ketik sesuai dengan contoh. Oke, nah kita sudah buat. Nah, untuk bagian yang puisi ini, jaraknya tidak perlu di 1,5, tapi cukup 1,15. Gitu ya. Cukup 1,15, lalu nanti kita akan kecilkan saja fontnya menjadi 18, supaya kita memberi ruang yang cukup banyak untuk dimasukkan gambar di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, karena di sebelah kanan itu lebih luas areanya itu untuk memanjang ke bawah, berarti nanti kita akan cari gambar yang memanjang ke bawah, bukan yang mendatar ke samping, gitu ya. Kalau yang memanjang ke bawah itu namanya portrait, kalau yang mendatar ke samping disebutnya landscape, gitu ya. Lalu kita akan blok tulisan yang ada di sini, kita akan miringkan, ya. Kita akan gunakan pengaturan miring, yaitu italicize your text, seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan cari lagi pahlawan. Kita akan cari gambar mengenai pahlawan. Nah, dicari gambar yang potret ya, ingat potret itu yang mendatar yang menurun ke bawah, gitu ya. Kita coba cari pahlawan vektor. Gitu ya. Oke. Nah, ini ketemu nih, ya, ketemu gambar yang sama seperti di contoh. Tidak harus sama seperti yang dicontoh juga nggak apa-apa, boleh yang lain juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini bagus ya. Oke, kita coba cari yang tadi. Oke, kita simpan. Tidak harus sama juga tidak apa-apa. Gambar yang lain ya, tapi hanya satu hal yang perlu diingat, lihat gambarnya disesuaikan dengan area yang ada pada
dokumen kalian, seperti itu. Kita akan masukkan lagi gambarnya, insert pictures, kita letakkan seperti ini. Wrap text-nya diganti menjadi square, kita kecilkan, lalu kita arahkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memainkan yang namanya tata letaknya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sudah jadi. Nah, ini adalah dokumen yang sudah kita buat pada kegiatan hari ini. Selanjutnya kita akan menghias ya. Kita akan menghias. Kita pilih di tab menu desain. Kita lihat di bagian pojok kanan. Di sini ada page color dan page borders. Page color itu digunakan untuk mewarnai, ya betul sekali, itu untuk latar belakangnya. Contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, di sini karena Mister mengusung temanya orange, gitu ya, temanya orange, maka anak-anak pun juga boleh, gitu ya, boleh menyesuaikan dengan tema apa sih yang kalian mau usung gitu. Nah, di sini kamu juga boleh mengganti warna tulisannya. Contohnya seperti ini. Kalau backgroundnya berwarna lebih gelap, berarti tulisannya harus terang. Kalau backgroundnya itu terang, berarti tulisannya harus gelap, seperti itu ya. Kalau sudah kita pilih desain, page borders kembali. Nah, di bagian seni atau art, di sini kita akan sesuaikan nih, ya. Bisa kecilkan. Width di sini itu mengatur besar kecilnya border. Border itu adalah garis batas yang akan mengelilingi naskah, seperti itu ya. Kita coba cari, di sini ada gambar bintang. Coba Mister atur dengan ukuran 20 poin. Nah, contohnya seperti ini. Itu gunanya untuk memperbagus tampilan dari karya kamu, gitu, atau naskah kamu. Sini coba Mister ganti dulu, kita lihat pengaturannya. Oke, ini seperti ini. Oke ya, ini sudah bagus. Sebentar, coba cari lagi. Nah, ketika kalian sudah sudah mengikuti seperti yang di Mister arahkan, kalian boleh bebas mengkreasikan jenis tulisannya. Nanti Mister akan kasih tips gitu ya. Mister akan kasih tips bagaimana mendesain dokumen supaya menarik. Tuh. Tunggu sebentar, Mister masih mencari. Mister masih mencari yang cocok ya. Dan di sini pun kalau yang hitam putih ini berarti kamu harus masukkan warnanya, gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, di sini Mister sudah cukup bagi Mister. Nah, kalau sudah, kita akan melihat tips dari Mister bagaimana memilih tulisan, gitu ya. Di browser, silakan kamu cari yang namanya DaFont, gitu ya. DaFont. Lalu dibuka. Sebentar, kita klik semua nih. DaFont, download fonts, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, disinilah tulisan-tulisan yang Mister biasanya gunakan dalam desain itu berada, gitu ya. Tulisan yang bagus menurut Mister. Little Comet kita download, gitu ya. Ada tulisan Little Comet.
Lalu Mister akan lihat lagi. Nah, di sini anak-anak boleh dicari sesuai dengan jenisnya. Ada yang fancy sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Ada yang foreign look. Foreign look itu berarti dia sesuai dengan budaya-budaya tertentu. Ada techno, gothic ya. Gothic itu contohnya seperti ini, tulisan-tulisan abad pertengahan. Itu ya. Sebentar, kita klik dulu. Ini agak sedikit lama ya, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya untuk tulisan gothic gitu ya. Kalau techno itu dia tulisannya lebih seperti tulisan di komputer gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Kalau foreign look itu dia lebih menekankan pada budaya-budaya tertentu gitu. Contohnya seperti ini. Kalau script itu berarti tulisan tangan, tulisan kaligrafi, tulisan elok gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Lalu kalau basic itu berarti tulisan yang tulisan yang standar gitu ya. Ada serif dan sans serif. Kalau sans serif itu tulisan yang tidak memiliki garis di setiap ujung tulisannya, contohnya seperti ini. Gitu ya. Sedangkan kalau tulisan serif itu mempunyai garis di ujung huruf. Contohnya seperti ini. Oke. Di sini misalnya akan gunakan contohnya tulisan apa ya? Tulisan New York deh, bisa download. Eksklusif juga bagus. Sekali lagi ini adalah tips dan trik ya, boleh diikuti, boleh tidak. Gitu. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada hasil data download dari font yang sudah kita unduh, gitu ya. Kita blok, gitu ya. Dia masih dalam bentuk RAR atau zip. Jadi RAR atau zip itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi dalam satu berkas gitu ya. Seperti sebuah ikatan file lah gitu. Kita klik, lalu kita klik kanan, pilih extract here. Kalau di extract berarti dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkan dari folder berkas tersebut. Gitu. Nah, nanti akan keluar nih ya file-file yang sudah ada di dalam berkas yang tadi. Nah, kita pilih bagian yang ada tulisannya. Little comment dan di bawahnya ada New York, gitu ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan dari layar bagaimana mendownload dan menginstal sebuah font, gitu ya. Kita klik install. Sudah, little comment-nya sudah diinstal. Kemudian kita akan ganti ke tulisan New York. Tunggu sebentar ya. Ini belum keluar. Tunggu sebentar ya anak-anak. Masih loading. Oke, kalau sudah kita klik install lagi. Kalau sudah, kita kembali ke dalam naskah kita. Lalu di sini Mister akan ganti fontnya. Kita klik home, lalu coba kita cari di bagian font gitu ya.
kita cari di sini. Memang Mister sudah mendownload beberapa font-font lain ya. Kita cari di L, kira-kira dia muncul atau tidak. Little. Nah, ini dia Little Comet. Nah, sudah muncul ya. Seperti yang sudah Mister download tadi. Seperti ini adalah contoh bagaimana membuat sebuah naskah yang menarik dan estetik seperti itu ya. Coba Mister besarkan. Coba kita atur ya, 45. Contohnya seperti ini. Oke. Lalu, oh ya, tulisan di sini kalau misalnya diganti jadi tulisan New York, bagus nggak ya? New York, mana nih? Lebih estetik. Kita samakan New York, mana nih? Atau ini New York aja deh. Sudah, ini coba kita ganti menjadi New York. Ini Mister coba kecilkan tulisannya. Sebentar ya. Oke, ini kita kecilkan. Lalu coba kita enter sekali. Oke, kalau sudah. Nah, kalau di sini berarti kita sudah masuk ke dalam ranah desain gitu ya. Untuk desain sendiri memang Mister, kok itu pengaturannya berubah seperti yang tadi di awal? Untuk yang di awal tadi itu masih dalam tahap kalian mempelajari dulu nih ya secara standarnya itu bagaimana gitu ya. Kalau kalian sudah memahami konsepnya, oh aku sudah mengerti nih konsepnya, apakah aku harus mengikuti seperti di contoh? Kalau kamu mau mengkreasikan setelah kalian sudah mengerti konsep standarnya itu bagaimana, boleh silakan kalian kreasikan sesuai dengan ya kreativitas kamu. Boleh diganti tulisannya, boleh ukurannya boleh diganti juga jikalau memang kurang sesuai dengan pengaturan menurut kreativitas kalian gitu. Di sini yang Mister tekankan adalah kalian pahami dulu konsep bagaimana membuat naskah sesuai dengan pengaturan. Jika sudah mengerti konsepnya, kalau kamu mau menghias naskah tersebut ya tidak apa-apa. Justru itu yang Mister apresiasi jikalau kalian sudah bisa mencapai tahap itu, gitu ya. Lalu di sini masih ada banyak ruang, kita boleh cari gambar yang lain gitu ya. Kita akan coba cari gambar pahlawan yang lain. Jadi kayaknya masih banyak gambar pahlawan gitu ya. Tunggu sebentar, kita coba cari pahlawan vektor. Sebentar ya. Kita akan coba cari. Nah, contohnya seperti ini. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Walaupun sebenarnya sudah lewat ya, tapi tidak apa-apa. Oke, tunggu sebentar ya, memang sedikit lama jaringan di rumah Mister. But that's okay.
Nah, ini adalah contoh gambar yang Mister mau download, gitu ya. Tunggu sebentar, kita akan simpan lagi. Save. Oke, di sini Mister akan coba menghias ya. Mister mengambil tema jeruk, gitu ya. Orange. Gitu ya. Mister mengusung tema jeruk, jadi Mister akan gunakan beberapa gambar jeruk, gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kalau kalian mau mencari gambar yang sebuah gambar tetapi tidak memiliki background di belakangnya itu, kamu boleh cari dengan format PNG, gitu ya. PNG. Atau enggak, jika memang kalian masih belum mengerti, that's okay, nggak apa-apa. Ini contohnya seperti ini. Kalau ada gambar putih di belakang gambar jeruk ini, berarti dia bukan PNG, atau sekalipun dia berformat PNG, tapi backgroundnya masih ada, gitu ya. Kita pun juga bisa menghapusnya, gitu ya. Tuh, kalau di PowerPoint itu bisa dihapus, cuma kalau di Microsoft Word kayaknya tidak ada tombolnya deh. Sebentar ya, bisa lupa. Kita masukkan dulu gambar insert, pictures, sebentar. Nah, ini dia gambar jeruk. Gambar jeruknya Mister akan ganti menjadi di behind text. Nah, seperti ini. Lalu, oh ya, di sini ada nih. Nah, kita bisa gunakan remove background, gitu ya. Colornya Mister akan ganti menjadi seperti ini, nggak apa-apa sih. Lalu ini Mister akan ganti, Mister akan buat beberapa jeruk di sini, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep, gitu ya. Gitu. Ini ada sebuah konsep di mana kalian tidak harus terpaku, gitu ya. Terpaku dengan sebuah yang hanya itu aja, gitu kan. Kalau kalian bisa kreasikan, kenapa enggak? Gitu. Oke, kita akan kreasikan lagi. Sebentar. Nah, ini seperti ini. Kita kreasikan lagi, kita akan seperti ini. Kita buat beberapa jeruk. Oke, nah kalau sudah, kan kita bisa atur ya, misalnya kita klik format, kita bisa in front of text, gitu ya. Jadi membuat sebuah ilusi, gitu ya. Contohnya seperti ini. Juga di sebelah, tapi hati-hati jangan sampai ini ya, jangan sampai tertutup tulisan. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan gambar jeruk yang lain. Kita masukkan gambar mana itu jeruknya? Nah, ini dia. Kita klik insert. Nah, di sini kan ada tuh, kalau kamu perhatikan kan di sini
Bentar, jeruknya malah masuk ke dalam tablet. Nah, kita sini insert picture, lalu kita masukkan gambar si orange. Nah, di sini kan ada backgroundnya nih, kita bisa pilih remove background gitu ya. Remove background ini digunakan untuk menghapus bagian yang tidak diinginkan gitu ya, bagian background yang tidak diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Tada! Lalu kita bisa pilih crop. Crop itu digunakan untuk mengurangi area dari si text box-nya ini, si box border dari objek ini. Tuh, kalau sudah kita pilih wrap text-nya, kita pilih in front of text. Nah, di sini kita letakkan di sini, di tengah, tepat di tengah. Jadi deh dengan konsep jeruk. Tuh, bagaimana? Ini adalah sebuah kreasi naskah namanya. Jadi kamu bisa mengkreasikan sebuah naskah, lalu kamu kreasikan sesuai dengan kreativitas kamu. Di sini bisa mengusung tema jeruk, gitu ya. Kalau kita lihat per halamannya, nanti akan jadinya seperti ini. Tunggu sebentar, kita lihat hasil akhir dari dokumen yang kita buat. Oke. Nah, hasil akhirnya jadi seperti ini deh. Gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang, kamu tinggal cari gitu ya. Kamu tinggal cari sesuai dengan kreativitas kamu tadi. Tuh, saya di sini nih. Sini misalnya mau atur gambar jeruknya jadi di sebelah sini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya oke. Terus kita bisa rotate, lalu kita bisa flip gitu ya. Di flip itu berarti ya dia dibalik gitu ya. Tadi salah, flip horizontal. Jadinya seperti ini. Ini kayaknya ganggu kalau ini, coba di sini. Di sini aja, di sebelah sini kita atur supaya rapi. Oke, nah contohnya seperti ini nih ya. Tuh, sudah rapi, ini juga sudah rapi. Mungkin tinggal ditambahkan daunnya gitu ya. Orange leaf vector. That's not what I think, but coba leave aja. Sebentar ya. Nah, ini adalah salah satu proses untuk mengumpulkan bahan gitu ya. Dalam pembuatan desain memang yang akan agak sedikit sulit adalah memilih sebuah konsep gitu ya. Konsep dari gambar juga termasuk dalam pengaturan tata letaknya gitu. Apakah ada gambar yang bagus? Kita lihat gambar daun. Ini dia nih. Ini bagus nih. Realistic green leaf.
Oke, Mister akan skip ke bagian yang sudah selesai saja ya. Oke. Nah, tada! Sudah jadi, ini adalah sebuah kreasi desain dalam memaksimalkan sebuah naskah menjadi lebih menarik. Gitu ya. Nah, di sini Mister menambahkan gambar daun supaya lebih hidup gitu ya, daripada hanya sekedar jeruknya saja gitu kan. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini sebagai jeruknya itu menambah daya tarik dari naskah yang kita sudah buat gitu. Lalu pemilihan font yang berbeda dari sebelumnya juga membuat naskah ini menjadi jauh lebih baik daripada standarnya gitu. Jadi sekali lagi Mister tegaskan, anak-anak boleh ikuti saja dulu untuk standar pengaturannya bagaimana seperti yang Mister instruksikan gitu. Ketika kamu sudah memahami konsepnya, barulah kamu boleh kreasikan sesuai dengan kreativitas kamu. Kalau sudah kita klik simpan, kita klik file, save as, lalu kita pilih browse, lalu kita masukkan sesuai dengan di berkas yang sudah kita letakkan di dokumen tempat di mana biasa kita menyimpan data. Tuh. Nah, setelah pahlawan nama kelas. Oke, sudah jadi. Ini adalah kegiatan kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami konsep membuat naskah dokumen yang menarik. Lalu kamu kembangkan sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya, dan selamat berkreativitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.